Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan secara alami tidak tahu pikiran para wanita di luar Shimen. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan dia segera masuk melalui gerbang batu. Ruang pelatihan yang luas dengan beberapa tangga batu dan platform pelatihan muncul di depan mata Xiao Yan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, memberikan perasaan rapi kepada orang-orang. Setelah hati-hati memeriksa kamar batu ini, dia menempatkan segel pertempuran Qi di pintu masuk batu dan berjalan untuk duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yu, lebih baik hati-hati memeriksa ruang pelatihan di retret ini. Jika tidak, akan buruk jika ada kecelakaan di retret. Pengalaman berkumpul di luar negeri. Tuan, apakah ini baik-baik saja sekarang? Xiao Yan berkata perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan cermat. Yah, itu benar. Hati yang defensif adalah suatu keharusan. Raja Naga Emas melayang keluar dari ring dan berdiri di depan Xiao Yan. Oke, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Pertama, lepaskan sumber jiwa yang kamu kumpulkan di alam jiwa, serap dan perbaiki, dan kemudian pelajari keterampilan bertarung. Raja Naga Emas membantu Xiao Yan untuk merencanakan, dan dia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan juga mengangguk ketika mendengar itu, dan duduk dengan kaki disilangkan, mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Sisi, kelompok cahaya putih bersih terus-menerus menyebar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Meskipun sumber jiwa ini disimpan di ranah jiwanya oleh Xiao Yan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Roh surga dan bumi, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Tampaknya kamu dan asal-usul jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas memandang kelompok cahaya jiwa yang tumbuh di depan Xiao Yan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya itu semua kental, Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa yang berdiri di depannya, menghela nafas lega, dan segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya. Dengan kontak ini, Xiao Yan bisa saya rasakan bahwa kekuatan sumber jiwa besar yang meliputi kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Sempurnakan dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas bergema di ruang batu. Meskipun sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, demikian kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan aliran api putih susu dengan suhu tinggi yang menakutkan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis pembersih teratai memiliki efek ajaib dalam memurnikan kotoran di dunia. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan kekuatan besar jiwa ini. Kemudian Xiao Yan perlahan-lahan menghilangkan apinya. Xiao Yi juga jelas menerima banyak manfaat, membuat Xiao Yi beristirahat. Semuanya sudah siap, melihat kelompok cahaya jiwa seperti kristal yang mengambang di depannya. Meskipun 10 kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan ini perlahan mengendur. Dengan satu napas, sidik jari yang terampil bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiao Yan melonjak, berubah menjadi sosok humanoid dengan penampilan yang sama dengan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan isap mengalir ke arah kelompok cahaya jiwa yang melayang di udara di depan. Dari saya. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya melilit jiwa Xiao Yan di sepanjang mulut, hidung,
dan pori-pori di sekujur tubuhnya terus menyatu. Karena semakin banyak sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiaoyan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Bum bum bum. Sinar terakhir dari cahaya jiwa yang tertanam di udara juga masuk ke mulut Xiaoyan pada saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada dua Xiaoyan. Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu bisa mengetahui siapa sebenarnya Xiaoyan, karena aura mereka semua adalah bintang 3 Doudi. Tampilannya sama persis, tidak bisa menemukan perbedaan sedikit pun. Sukses! 20 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ketika Xiaoyan membuka matanya dan melihat bahwa orang di depannya persis sama dengannya, dan bahkan kekuatan dan auranya sama, dia tidak membantu tetapi berseru dengan gembira. Jiwa alam kaisar dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat fana, tingkat pemula, tingkat pri-persepsi, tingkat suci transendensi, dan tingkat kesempurnaan. Kekuatan jiwa Anda sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwa yang baru saja Anda masuki ke alam kaisar. Setelah penyerapan sumber jiwa kali ini, Anda telah mencapai tingkat fana alam kaisar. Kata Raja Naga Emas perlahan dengan kepuasan yang nyata. Jangan meremehkan kekuatan jiwa fana Anda dari ranah kaisar. Dari sudut pandang kekuatan jiwa saja, bahkan seorang kaisar petarung bintang 5 hampir sama dengan Anda. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa tingkat fana telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan yang sangat gembira di depannya. Seperti yang kamu tahu, ketika kamu melangkah ke alam kaisar, kamu dapat menggunakan jiwamu untuk berubah dan membentuk untuk membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kamu baru saja melangkah ke alam kaisar, kamu belum stabil. Sekarang kamu berbeda. Kamu sudah memiliki klon yang tidak kalah dengan kekuatanmu sendiri. Avatar ini diringkas oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat dengan peningkatanmu, tetapi kamu ingat bahwa klon ini diringkas oleh kekuatan jiwamu, dan keduanya makmur. Jika klon menderita cedera yang tak tertahankan atau tidak dapat disembuhkan, itu juga akan diumpankan kembali kepadamu. Dan itu adalah banyak umpan balik geometris. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Sebelum tuannya mengatakannya, Xiaoyan kurang lebih menebaknya. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiaoyan juga memiliki rencana di hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini harus dianggap sebagai pembunuh Wewemtonovel. Anda melihat lebih dekat pada napas yang sudah Anda miliki. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan juga bingung. Awalnya, Xiaoyan harus dianggap sebagai tahap awal Kaisar Do Bintang 3, tetapi tiba-tiba, ia menyerap beberapa kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Do Bintang 3 awal. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki panggung tengah Samsung Doudi. Anda harus tahu bahwa setiap promosi pembangkit tenaga listrik Doudi membutuhkan energi yang sangat besar, dan sumber jiwa paling murni ini dapat memungkinkan Xiaoyan untuk mencapai puncak tahap awal Dou di Bintang 3. Itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Hari-hari ini, kamu terus-menerus meningkatkan peringkat untuk menghadapi musuh yang bukan beban kecil untukmu, tetapi ada juga banyak keuntungan untuk bertarung. Sekarang masuk akal untuk serap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Raja Jinlong. Apakah Dou di tengah semester hampir Bintang 3? Xiaoyan juga dengan hati-hati merasakan Douqi di tubuh bagian bawahnya. Memang demikian, dan jalannya masih harus diambil selangkah demi selangkah. Hehe, Tuan, sekarang saya telah menyerap kekuatan jiwa saya,
keterampilan bertarung yang Anda sebutkan juga harus diajarkan kepada saya. Xiao Yan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri. Juga jelas bahwa ketika Anda datang ke benua Doudi ini di mana kekuatannya seperti awan, keterampilan Dou peringkat surgawi sudah kewalahan, dan setidaknya beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa diperlukan. Meskipun Feng Jue Anda sekarang adalah teknik budidaya tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Dou Qi tidak lemah. Adapun ranah lapisan ke-6 Feng Jue, Anda perlu menelan api suci untuk berevolusi. Apa yang Anda kurang sekarang adalah keterampilan Dou. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan dan mengguncang dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, maka aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan memandang Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memiliki gulungan, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.